Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tadabbur surat Al-Fatihah mungkin dicukupkan saja ya, karena kemarin terakhir sih tinggal bercermin gitu. Bercermin dari dua golongan ya. Pertama adalah tentu bercermin dari orang-orang soleh ya, suratul ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka? Mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, kemudian yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang dibenci. Siapakah mereka? Mereka itu adalah yang diberikan ilmu tetapi ilmunya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan. Ini adalah orang-orang Yahudi dan semisal dengan mereka. Indikator mereka itu biasanya adalah dia hanya mengedepankan ilmu saja. Juga ketika diberikan ilmu, akhirnya ya mereka sombong dengan ilmu tersebut. Nah, kemudian waladhdallin itu adalah orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang dalam ayat ini adalah orang Muslim, tapi kalau secara umum adalah orang-orang yang taklid buta. Nah, taklid buta, dia tidak mau mementingkan ilmu, dan akhirnya ya dia waladhdallin, dia termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, ini adalah yang kaitan dengan yang terakhir ini, yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu adalah bagaimana supaya kita tidak terjerumus seperti mereka. Pertama, kita tentu harus banyak membaca kisah-kisah mereka. Yang kedua, jangan bergabung dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ini adalah kaitan dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini adalah kalau dalam bahasanya di buku The Seven Islamic Habits itu adalah kita bercermin. Artinya bercermin kepada siapa kita harus bercermin. Kan jenis cermin itu ada cermin retak, ada cermin tidak retak. Ada cermin cekung, cermin cembung. Ya. Kalau kita bercermin, jangan ke cermin cekung atau cermin cembung. Ya. Yang kalau nanti bercermin kan salah. Ya. Badannya kecil, nanti kalau jadi gede kan, atau badannya gede jadi kecil, gitu kan kalau cermin cekung dan cembung. Atau cerminnya cermin retak. Kalau cermin retak pasti juga tidak akan sempurna. Maka cerminnya adalah cermin yang baik. Masih ada helm di bawah. Tidak. Enggak apa-apa. Khawatir. Terus ada? Jemuran atau telepon. Kalau jemuran jangan. Kalau jemuran harus telepon. Hari ini kenapa saya menginisiasi membahas tentang fikih ini gitu ya, karena banyak broadcast yang beredar hari-hari ini gitu. Kemarin sih sebelumnya ketika hari Jumat pekan yang lalu sampai ada yang broadcastnya tuh barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab 1000 tahun dan seterusnya. Nah, yang enak yang ujungnya tuh adalah barang siapa yang menyebarkan informasi ini maka sama dengan pahala 80 tahun. Bayang kan, kalau kita punya 10 grup kan udah 800 kan. Ya sebenarnya saya di handphone banyak banget grupnya kan. Wah. Jadi kan banyak ya pertanyaan. Kemudian ini adalah bagaimana kita menyikapi dengan bulan Rajab ini. Jadi penyikapan kita tentu penyikapan yang tidak al-ghulu, berlebih-lebihan, juga bukan termasuk orang yang abai. Maka kita dalam penyikapan apapun harus dalam posisi tengah-tengah. Nanti sama juga bulan Sya'ban juga nanti sama. Kemudian juga bulan Ramadan juga penyikapannya juga harus sama. Ada orang menyikapi bulan Ramadan terlalu berlebihan. Akhirnya kan sebelum Ramadan mandi dulu, gitu. Ada kan mandi dulu dan sebagainya, gitu ya. Peramas dan sebagainya. Ya secara logika memang benar gitu ya. Ramadan sucikan hati, ya fisik juga kita sucikan. Memang di bulan Ramadan ada dianjurkan kita mandi. Ada. Mandinya itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun memang riwayatnya tidak masyhur di kita bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan apalagi di antara maghrib sampai isya itu dianjurkan kita mandi. Kenapa dianjurkan kita mandi? Ya untuk membersihkan untuk supaya ketika malam hari yang dikira itu adalah malam Lailatul Qadar, kita bisa mengoptimalkan
dan dalam kondisi fisik yang siap gitu ya dengan mandi tersebut. Nah, ini bagaimana kaitan dengan bulan Rajab ini? Ini perlu dipahami bersama-sama kaitan dengan ini. Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Ini tentang keutamaan bulan Rajab. Ini ke bulan mana atasnya? Rajab. Ya, ini keutamaan bulan Muharram, bukan keutamaan bulan Rajab ini salah ketik di bawahnya itu betul. Ya. Keutamaan bulan Rajab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat ke-30 ayat 36. Sama. Ya, keutamaan bulan Rajab ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan ya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa sesungguhnya bilangan bulan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, 12 syahra. Jadi ada 12 bulan. Fi kitabillah di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Ini yang menjadi pelajarannya di sini. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dari dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di keempat bulan tersebut. Nah, ini jelas ya. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, maka ada disebutkan, maka di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Di sini maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 tersebut. Apa bulan ini? Nah, bulan-bulan tersebut memang di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Tapi disebutkan di dalam hadis Nabi. Makanya di antara fungsi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, kan kalau jelas fungsi Al-Quran, nah fungsi hadis Nabi itu diantaranya adalah untuk menjelaskan Al-Quran yang bersifat global. Contoh, di dalam Al-Quran dirikanlah sholat, ada tata cara sholat tidak? Ya kan? Kita nggak tahu tata cara sholat kalau hanya baca Quran. Berarti kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kita tahu zakat disebutkan di dalam Al-Quran, ya diperintahkan zakat. Cuma zakatnya berapa? Kadar zakat, terus macam-macam zakat apa saja gitu. Apakah setiap kita punya penghasilan, setiap kita punya harta harus bayar zakat? Sekarang kan ada satu kampung yang miliuner ya. Barusan saya lihat barusan kebetulan dari Arca Malik dan mampir dulu ke rumah jemput istri. Nah pas lihat kebetulan ada berita itu kampung miliuner sekarang. Jadi ada orang beli mobil sambil bingung garasinya di mana. Beli mobil, udah bisa bawa mobil belum? Katanya beli bawa mobil. Saking kayanya itu bingung. Ada yang sampai dapat 15 miliar, 8 miliar gitu. Itu makanya jadi kampung miliuner. Berapa 160 mobil apa yang dipesan gitu. Itu orang udah siap-siap. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang zakat, apakah contohnya tadi? Tiba-tiba orang-orang kan dapat harta miliaran. Apakah dia semua mengeluarkan zakat atau tidak? Ini kan hal-hal seperti ini kan, maka di dalam Al-Quran tidak disebutkan zakat adalah begini enggak. Cuman kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka sedekahnya, zakatnya. Berapa persen? Maka kan beda-beda. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, kemudian ada zakat emas dan perak, ada zakat perdagangan dan lain sebagainya. Mungkin di masalah kontemporer sekarang banyak memang kaitan dengan masalah-masalah kontemporer sekarang. Contohnya kalau dulu ada zakat perdagangan, ada zakat peternakan. Kalau ternak apa saja? Kambing, sapi, unta kan. Kalau sekarang ternak apa lagi? Ternak tuyul ada? Wah, itu mah nggak usah dikeluarin. Tapi kan ada ternak ternak ayam, ternak bebek. Mungkin kalau Lembang ternak kelinci. Itu kan. Nah, bagaimana kaitan dengan zakatnya? Nah, kemudian contohnya pertanian. Kalau pertanian kan kalau zaman dulu kurma, kemudian gandum, kalau enggak anggur. Kalau sekarang mungkin di Indonesia padi gitu ya. Nah, tapi kan kalau yang daerahnya daerah pegunungan seperti saya asli dari LA. Jadi saya aslinya LA, Lembur Awi. Lembur Awi. Nah, saya asli dari sana. Kalau Lembur Awi ke atas ke daerah Pacet, Ciberem, itu jarang yang nanam padi. Nanam itu engkol, wortel gitu ya.
beras kentang. Nah itu kalau lagi murah itu datang aja ke sana minta sekarung mungkin 10.000 atau berapa gitu. Saking murahnya gitu. Kalau lagi murah banget, kok itu murah. Nah, biasanya kalau lagi musim panen murah banget, kayak engkol dan lain sebagainya. Nah, di sana kan bagaimana zakatnya engkol gitu. Saya nanamnya nggak nanam padi tapi nanam engkol dan sebagainya. Nah, ini kan ini dibahas kaitan dengan bab ini, maka hadis menjelaskan tentang jenis-jenis zakat ini. Jadi makanya, nah termasuk 4 bulan yang diharamkan itu apa? Kan kata Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Apa saja 4 bulan ini? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Inna zamana qad istadara." Sesungguhnya zaman itu berputar. Jadi waktu itu berputar. Kahayatihi sebagaimana bentuknya. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, bentuknya pada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Rasul, as-sanatu isna asyara syahra. Yang namanya 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa saja? Maka kata Rasul, salah satu mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat adalah Warajab. Yang keempat adalah bulan. Artinya berarti kalau kita berbicara tentang ini, bulan Rajab itu bulan yang istimewa. Karena Rasul menyampaikan bahwa di antara 4 bulan yang diharapkan adalah bulan Rajab. Artinya ini bulan yang sangat istimewa. Makanya kalau kita berbicara tentang bulan Rajab ini adalah kita harus meyakini bahwa bulan Rajab itu memang bulan istimewa. Cuman masalahnya keistimewaan ini jangan sampai disalah artikan, jangan sampai disalahgunakan. Ini kan yang jadi masalah. Nah, makanya coba lihat di sini. Kaitan dengan apa sih fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah kan dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, janganlah kalian berbuat zalim di kedua 4 bulan tersebut. Pertama adalah berperang. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, kalau sudah memasuki 4 bulan ini mereka tidak berperang. Makanya kenapa dinamakan bulan Sofar? Itu nama Safar gitu. Sudah mungkin saya ini Safar. Padahal Sofar gitu. Dari kata siprun artinya 0, kosong. Kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan Sofar itu kan 3 bulan mereka tidak berperang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sehingga bulan keempat mereka keluar. Ini kan dinamakan dengan bulan Sofar. Ini adalah kaitan dengan ini. Sehingga dilarang berperang. Maksudnya adalah pada bulan-bulan tersebut dilarang berperang. Namun ketentuan ini sebagaimana dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah dihapus dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua ini mungkin adalah yang pas buat kita adalah berbuat maksiat dan dosa. Jadi di keempat bulan itu dilarang berbuat maksiat dan dosa. Kalau 8 bulan yang lain boleh? Sama, boleh. Kecil Ustaz gitu, orang tidak 4 bulan, tidak enak ditahan, irang maksiat kewe Syakban, bukan itu masalah. Kan ada sebagian orang mah kalau bulan Ramadan, punawan itu balang agar gitu, punya puasa. Kayak puasa, insya Allah kembali ke kita. Karena ada yang ketika Ramadan, wah rapi dan sebagainya. Begitu saat beres Ramadan, dan ditanya, Mbak, ini rapi begini, gimana nanti setelah Ramadan? Ya, insya Allah katanya. Dilihat setelah Ramadan saja. Nah, maksudnya adalah para ulama mengatakan, ketika ada bulan-bulan istimewa, maka di keempat bulan ini, berdosa di keempat bulan ini tentu berbeda kaitan dengan dosanya dibanding di bulan-bulan yang lain. Nah, ini adalah sedikit kaitan dengan keutamaan bulan Rajab tersebut. Jadi kalau ini para ulama sepakat tentang ini. Tapi sekarang kita sebelum membahas tentang tentang ibadah di bulan Rajab, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah itu kan ada syaratnya. Ini pernah kita bahas waktu itu. Ada syaratnya kalau kita beribadah. Yang pertama, ibadah itu adalah disyariatkan atau ada dalilnya. Ya. Jadi ibadah itu ada dalilnya, bukan dilakukan oleh Nabi atau tidak. Ini kan kadang, kenapa tidak melakukan? Karena Nabi tidak melakukan. Kan tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi jadi terlarang. Ada nggak riwayatnya Rasul melaksanakan sholat syukur begitu? Enggak kan? Ya. Tapi kan kenapa ketika engkau bilang kenapa kok kamu sudah masuk surga duluan? Terompah kamu. Iya, kata Bilal kenapa?
karena saya biasa menjaga ya sholat syukur wudhu. Makanya apa kalau kita lihat di sini adalah yang apa yang dimaksud dengan diterimanya amal itu disyariatkan atau ada dalil bahasa kita. Dalil itu kan tidak mesti yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi juga dalil atau yang dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat melakukan satu perbuatan, Rasul tidak mengiyakan, Rasul juga tidak. Contohnya adalah ketika Rasul memakan dob itu kita sering disebutkan biawak. Padahal bukan biawak, ya ada dob, satu hewan yang mirip-mirip biawak sih memang disebutkan seperti itu. Ketika itu dimasak makanan, masak, Rasul ditawarin, Rasul mengatakan haram enggak, boleh enggak juga. Tapi kata Rasul sok aja mau dimakan, tapi saya emang nggak biasa makan. Itu aja. Ini adalah berarti disyariatkan harus ada dalilnya. Jadi kalau kita ingin beribadah apapun harus ada dalilnya. Karena kalau ibadah tanpa dalil, ya akan ditolak. Tapi hujan gini hujanan, boleh atau enggak? Ya boleh, tapi kalau mau yakini barang siapa hujanan. Nah, ini kan berarti tanpa dalil kan? Makanya banyak gitu. Karena ibadah-ibadah itu adalah apa? Disyariatkan, aja harus ada dalil. Tanpa dalil berarti ibadah itu tidak akan diterima. Ya ibarat mah kalau bekerja dalil itu mungkin harus ada SOP harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau saya mengerjakan IT tanpa dalil sebagainya, asal tempel aja kan bisa sih. Cuma nyala nggak kalau komputer atau apa gitu? Ya belum tentu. Makanya kan kalau bukan ahlinya kan, kalau bukan ahli IT atau apa itu terima bongkar, tidak terima asal kan. Biasa itu cina bongkar biasa ngalaraskan motor, biasa ngalaraskan unggul kan. Masalah benar atau tidak nggak tahu, dibongkar ya pas malah ini. Nah ini adalah yang pertama, jadi harus ada dalilnya. Makanya kalau dalam ibadah jangan sampai ibadah kayak tanpa dalil, karena kalau ibadah tanpa dalil kan berbahaya. Nah, itu tuh banyak ya, ada orang yang beribadah tanpa dalil gitu. Kata ada yang kalau yang pernah umroh atau haji mungkin banyak kejadian-kejadian yang kadang di luar logika kita juga. Ada orang katanya mengatakan, ada saya pernah lihat di mana. Jadi kan setelah tawaf wada, itu dia mundur jalan. Yang mundur itu masalahnya kan kayak naikkan segala kan. Ya ada tangga juga, tanyakan di mana kan. Kan bisa nunggu orang, mundur jalan itu. Jadi Ka'bah, dia nggak mau. Katanya kenapa? Karena tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ini kan kalau tanpa landasan ini, tanpa dalil. Ada orang saing nggak bertak lompat, saya tarik-tariknya, jika balapan lari. Padahal saing itu bukan lari, jalan. Ya. Ada antara lampu hijau dianjurkan bukan lari nggak bertak, bukan. Tapi jalannya lebih cepat, agak lari, namanya aroma. Tapi itu hanya berlaku buat laki-laki, perempuan nggak usah. Perempuan berjalan aja biasa. Yang disunahkan lari itu kan. Dan itu banyak. Ada teman, apa yang saya ceritakan. Teman saya mungkin karena tanpa landasan ilmu, ya semoga Allah mengampuni kalau itu. Jadi pas tawaf umroh pertama kali, karena ya tinggal di Saudi mah kayak pembimbingan, gitu, umroh ya udah, diantarin udah umroh masing-masing. Saya juga dulu pertama kali umroh ketika kuliah, ya kebetulan ada kakak kelas yang mau menemani, jadi ditemani oleh kakak kelas. Teman saya ini saya 14 putaran, padahal harusnya 7. Nah, hitungnya satu putaran itu adalah dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, dihitungnya gitu dia. Sehingga begitu saat itu 1, 2, kan itu kayak antara Sofa Marwah itu sekitar 300 meter, berapa gitu? Lumayan jauh. Kalau 300 meter kan lumayan, kali 14. Itu kan kayak kejadian gitu, seperti itu. Kenapa? Karena tanpa disyaratkan. Yang kedua adalah ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau dibarengi dengan ikhlas. Wah, saya mah udah ikhlas ibadah ya, sholat subuh 3 rakaat. ikhlas emang beneran ya. Ibu-ibu ibadah iya, nikah iya, suami punya 2, ikhlas ambil pada suami. Nggak boleh. Bapak-bapak, antum bisa sama 5 cara ambil baca kapan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kan tadi tanpa disyariatkan, walaupun ikhlas. Jadi jangan sampai ibadah itu penting mah ikhlas. Iya betul, ikhlas itu salah satunya. Tapi tidak semua ikhlas juga dibenarkan menurut aturan Allah SWT. Maka kedua-duanya tidak boleh salah satunya hilang.
Orang ibadah karena Allah, sholat subuh 2 rakaat betul, tapi sholat subuhnya sengaja bacanya dilamakan. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertua. Biasa kul wallahu ahad juga alif lam. Itu Allahu Akbar. Karena panjang seperti kan surat Maryam kan kaf ha ya ain shad Allah. Ada panjang seperti kan. Boleh salah sholatnya nggak salah kan. Nah, ini dua hal ini perlu disampaikan. Nah, sekarang amalia apa saja yang ada di bulan Rajab ini yang mungkin kita perlu memposisikan. Ada yang dibolehkan, ada yang enggak. Ini kan perlu diposisikan. Pertama, ini mungkin yang banyak di kita. Apa doanya? Doa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doanya. Ya, gitu. Awas. Yang salah baca doa karena mirip. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bukan barakallahu laka wa baraka alaika, bukan gitu. Jangan salah. Ini adalah doa. Ya kata apa? Karena Nabi SAW dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan adalah Nabi SAW jika tiba bulan Rajab maka beliau berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Memang ada riwayat lain mengatakan wa barik lana fi Ramadan dan berkahi kami di bulan Ramadan. Jadi memang ada dua riwayat ya. Saya bahas apa riwayat ini saya. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini kan meminta bertambah baik di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lihat dari hadis ini ada kerinduan terhadap Ramadan. Ada yang rindu kepada Ramadan? Rindu apa ya? Kolak atau pokoknya kalau pertanda Ramadan sebentar lagi itu lihat aja di minimarket sudah mulai jualan korma kan. Kalau pongguan sudah mulai banyak berarti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Jadi kalau udah mulai yang jualan kurma sudah mulai ramai itu menjelang Ramadan. Hari saya mah ada makan kurma itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga biasa aja mengkonsumsi kurma gitu ya. Nah, ini artinya apa? Kita ada kerinduan di menjelang bulan Ramadan. Sampai Rasul 2 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Dan ternyata tidak terasa. Ya. Ibadah Ramadan itu tinggal berapa hari lagi? 50, sekarang tanggal berapa? 18. Berarti 54 atau 53 hari lagi menjelang Ramadan. Karena insya Allah menurut kalender tanggal 13 April. 13 April itu tanggal 1 bulan Ramadan. Itu menurut hisab. Nanti mungkin kita tunggu hasil sidang hasil sidang isbatnya nanti kita tunggu saja. Ya, karena kita juga belum tahu hasil sidang isbatnya kapan gitu. Ibadah Ramadan. Tapi yang jelas sebentar lagi kita bulan Ramadan. Ini kan Rasul berdoa. Nah, sebenarnya ini adalah persiapan Rasul menyongsong Ramadan. Memang kalau kita lihat kaitan dengan hadis ini, para ulama debatable tentang kesunahan. Dan mayoritas ulama mengatakan hadis ini adalah hadisnya lemah, tapi bukan palsu. Hadis ini adalah hanya hadis lemah. Makanya hadis ini adalah hadis lemah. Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau gitu kan hadisnya lemah? Boleh nggak kita berdoa dengan doa tersebut? Maka kalau kita berbicara tentang ini kan pertama hadis ini dhaif. Jelas. Hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu hadisnya hadis lemah. Makanya disebutkan. Nah, bagaimana hukum berdoa dengan doa tersebut? Termasuk juga kan kita sekarang ya, kalau buka puasa apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika terus. Itu kan, itu hadisnya lemah. Apakah lantas dengan hadis lemah jadi otomatis tidak boleh berdoa dengan doa tersebut? Ya kan ini juga harus dipelajari. Ada harus jelas kaitan dengan bab ini. Walaupun kadang kalau membuka puasa lupa doa itu aja. Ingat itu terus ada. Kayak lagi dibimbing di TV. Makanya saran saya nanti ya, kalau bulan Ramadan itu, jadi kalau bisa mah yang berkeluarga atau yang belum gitu, jadi 5 menit sebelum azan itu udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, persiapan berbuka saja, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya pas 5 menit menjelang azan itu justru ibu-ibu masih sibuk gitu. Sibuk ya kolak. Kan kolak udah disiapin, gehu, bala-bala itu kan memang wajib ya. Pokoknya mah tanpa gehu dan bala-bala pisah bukan. Jadi kalau berbuka kan disunnahkan pakai kurma.
Kalau tidak ada, ya pakai kurma muda kalau ada, ya. Kalau namanya murutop. Kalau tidak ada, pakai kurma yang sudah matang. Kalau enggak, tidak pakai air. Ya. Kalau di kita mah itu kan makanan sunnah ya. Kalau makanan wajibnya, makanya pantas di sebulan puasa itu ada mahal gitu. Terus sampai tahu banyak tukang gorengan dadakan. Kemudian apakah kalau hadis tersebut dhaif, maka berdoa dengan doa yang ada dalam hadis tersebut otomatis bid'ah? Ini kan berarti apakah ini hadisnya dhaif? Berarti kalau begitu bid'ah dong. Ini kan perlu kita bahas bersama-sama kaitan dengan ini supaya kita clear bagaimana berdoa dengan doa tersebut. Sedangkan banyak saya lihat di status IG, status WA gitu ya, atau di ceritanya Facebook ya, ataupun di IG story ya. Banyaklah bukan tentang Allah mubarak. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga membuat tweet atau yang gambar yang masukin foto gitu ya. Itu kan banyak tuh yang itu tulisannya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban dan seterusnya. Apakah otomatis jadi bid'ah? Dari itu banyak. Bahkan yang nggak tanggung-tanggung pesantren-pesantren juga banyak. Apakah ini otomatis berarti ini bid'ah kabeh? Bagaimana kita memandang tentang ini? Kita lihat di sini. Ada zikir yang tidak ma'tsur. Apa yang dimaksud dengan tidak ma'tsur? Tidak ma'tsur itu adalah zikir yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Itu namanya zikir tidak ma'tsur. Pernah ya ada yang minta jodoh, ya Allah berikanlah aku jodoh. Ayat zikir tidak hadisnya. Al-Qur'an ada. Ya Allah berikan aku jodoh ada. Nggak ada kan redaksi itu kan orang Arab Al-Quran pakai bahasa Indonesia dia bahasa Arab kan dia pakai bahasa Indonesia makin nggak ada kan suka ada tuh. Nah ada zikir yang tidak ma'tsur. Bagaimana hukum zikir yang tidak ma'tsur? Maksudnya zikir atau doa yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya seringnya kita mungkin berdoa kan begitu. Nah kalau kita lihat di sini maka ada yang disebut dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu adalah maksudnya zikir di waktunya bebas kapan tuh. Berdoa kapanpun. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan zikir dalam situasi tertentu. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, maka doa itu ada dua, ada zikir mutlak, ada zikir dalam kondisi tertentu. Ketika turun hujan kan ada doanya, Allahumma shayyiban. Kalau Allahumma shayyiban terpanas ereng-erengnya, boleh? Coba kan enggak. Namanya itu adalah kalau mutlak, contohnya apa? Kita kalau yang namanya zikir mutlak, contohnya Allah jauhkan aku dari api neraka, atau kita berdoa ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, kan itu bebas. Robikirli wali-walidayya kan kapan baca doanya kapanpun kan boleh-boleh saja. Ini namanya zikir. Nah ada zikir yang tidak ma'tsur. Jadi ada zikir yang tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah ada yang disebut dengan zikir mutlak. Kalau zikir mutlak ini kapanpun waktunya, maka boleh kita berdoa dengan zikir yang tidak ma'tsur tersebut. Berdoa dengan doa tertentu yang diajarkan oleh orang soleh, berzikir dengan zikir tertentu, namun berzikir dengan ma'tsur lebih baik. Jadi kalau kita berzikir dengan itu boleh. Kita berdoa dengan doa tersebut silahkan saja. Karena ini kan sifatnya adalah mutlak. Yang namanya mutlak kan kapanpun kita berdoa. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan zikir tertentu. Jadi zikir dalam situasi tertentu. Nah, maka kalau lihat di sini, kalau zikir dalam situasi tertentu itu waktunya sudah ditentukan. Hari ini jam segini contohnya zikir A, B, C dan seterusnya. Maka zikir ini terdapat zikir yang ma'tsur dalam situasi yang sama. Contohnya begini. Ada orang ulama tentang ngarang doa, ketika turun hujan doanya A gitu. Nah, kan itu berarti tidak ma'tsur. Tapi ada nggak doa turun hujan? Kalau turun hujan kan ada doanya, Allahumma shayyiban. Nah, berarti kan di sini ada zikir yang tidak ma'tsur, ada zikir yang ma'tsur. Kan maksudnya itu. Kemudian yang kedua, memang tidak ada zikir yang ma'tsur di dalam tempat tersebut. Dalam situasi yang sama tidak ada zikir ma'tsur. Nah, contohnya tadi di awal bulan Rajab contohnya. Nah, makanya bagaimana kita menyikapi tentang ini? Zikir yang tidak ma'tsur dalam situasi tertentu ini adalah zikir mungkin saja zikir tersebut ada zikir yang ma'tsur dalam situasi yang sama. Kemudian ada zikir yang tidak terdapat zikir ma'tsur dalam situasi yang sama. Maka kalau kita lihat di sini adalah kalau hukumnya wajib tidak boleh diganti seperti azan, bacaan, sholat yang wajib, takbir dan sebagainya nggak boleh diganti. Ini kan ada zikir, contoh azan. Azan ini kan Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Boleh nggak diganti Allahu A'zam, Allahu A'zam?
Sama kan artinya. Nah, boleh nggak? Kondisi ini karena hukumnya wajib, tidak boleh diganti. Contohnya di sini ada yang hafal 30 juz. Pas sholat, saya mah gak mau baca Fatihah. Mau baca Al-Kautsar, yang lebih pendek. Nggak boleh kan? Al-Fatihah terus dibaca. Nggak boleh diganti. Saya pengen ganti Al-Fatihahnya, nggak boleh. Kenapa? Walaupun tadi, saya mau pengen baca Al-Baqarah lebih panjang, nggak boleh. Karena dalam sholat itu, yang wajib itu adalah baca Al-Fatihah. Atau ketika tasyahud, at-tahiyatulillah dirubah jadi naon, nggak boleh. Karena kenapa? Karena ada zikir yang maksur dalam situasi tersebut, dan hukumnya wajib kita membaca zikir-zikir tersebut. Jadi azan, nggak boleh kita merubah lafaz azan. Azannya pengen azan zaman modern gitu. Gimana diganti lafaznya? Nggak boleh. Walaupun maknanya sama. Nah, sekarang tidak terdapat apa? Nah, kalau hukumnya sunnah boleh diganti. Kan tadi kalau yang sifatnya wajib tidak boleh diganti, harus zikir itu. Kalau sifatnya sunnah boleh diganti. Contohnya ketika tawaf. Kan ada tawaf ya. Salah satunya adalah riwayatkan ketika antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, itu kan sifatnya wajib atau bukan? Bukan. Nggak berdoa juga nggak apa-apa. Nah, contohnya ada orang yang saya mau ganti dengan baca Quran saja. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Maka tapi dalam kondisi tersebut membaca yang maksud lebih utama. Kemudian yang kedua, tidak terdapat zikir yang masuk dalam situasi yang sama. Maka dalam konteks ini diumumkan boleh kita berzikir dengan zikir ini. Dengan syarat tidak menganggap adanya fadilah dalam zikir tersebut. Ini contoh. Contohnya seperti apa? Seperti ucapan kalau kita Idul Fitri, suka ngucapinnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Misalnya kurang kali berapa? Berarti Idul Mubarak ataupun kaitan ahyakumullahu li amsalih. Ini contohnya gitu ya. Hari minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. So, coba tanyain yang suka nulis minal aidin artinya mohon maaf. Sejak kapan itu jadi itu ya? Coba ada nggak dalilnya itu? Ya ada. Ya mau gawe antum mau mengucapkan minal aidin wal faizin gitu ya. Mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima Allah, mau gawe itu silahkan. Kenapa? Karena memang tidak ada zikir khusus. Dan syarat tidak menganggap adanya fadilah apa? Dengan syarat tidak ada keutamaan zikir tersebut. Contoh lagi gitu ya. Kan di kita suka ada yang azan, sebelum azan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar kan ada yang begitu. Apakah bid'ah? Dilihat dulu. Nah, dilihat dulu apa? Ada nggak zikir maksud di situ? Nggak ada kan? Orang belum azan. Kecuali kalau lagi azan, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, itu nggak boleh kan? Karena dia berarti menambah doa. Nah, tapi kalau di sini kan nggak ada sebelum azan. Azan kan dimulai dari Allahu akbar. Maka contohnya dia mengucapkan salat, boleh. Tapi jangan meyakini bahwa kalau azan dimulai dengan sholawat dulu, maka itu kan berarti jadi ayam makana kan seperti itu. Jadi karena kalau kita melihat seperti ini, kita harus perhatian harus kaitan dengan bab ini adalah harus paham. Nah, makanya termasuk berzikir dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka boleh nggak masalah. Boleh saja. Tapi tadi sekali lagi adalah jangan meyakini bahwa harus membaca zikir tersebut. Ini juga fatwa para ulama. Ini kaitan dengan tadi. Jadi kalau kita berbicara dengan zikir, ini fatwa para ulama. Contoh di sini. Ma hukmu qauli Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bagaimana hukum mengucapkan doa? Ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa syukran dan terima kasih. Ini pertanyaannya. Al-ijabah jawabannya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kemudian di sini paling muslim ayyadu bi du'ail madhkur. Maka bagi seorang muslim boleh berdoa dengan doa tersebut. Ya. Bahwa min jumlati doa al-masyru' itu termasuk doa yang disyariatkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi disebutkan adalah Nabi SAW. Karena Nabi SAW idza dakhala Rajab, Rasul itu apabila memasuki bulan Rajab, maka beliau membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dua riwayat. Riwayat pertama adalah wa barik lana
Fi Ramadan di sini ada kata-kata wa barik lana fi Ramadan. Tapi di sini adalah wa ballighna Ramadan. Jadi ada dua riwayat memang. Riwayat pertama adalah wa barik lana fi Ramadan, yang kedua adalah wa barik lana fi Ramadan. Ini adalah berarti boleh kan doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Boleh saja. Tapi jangan meyakini keutamaan tertentu. Ya doa tersebut. Oh, namanya berdoa boleh saja. Baik, sekarang kita lihat berikutnya. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah berdoa, berarti boleh ya membaca doa tersebut. Ya, kalaupun ada yang mengatakan lemah, ya memang hadisnya lemah. Tapi kalaupun ada yang melarang, ya kita pun saling bertoleransi saja. Jadi jangan sampai nanti misi suami istri, ini Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban, jadi Allah mubarik lana fi ma razaqtana. Istiwa gitu ya. Dilangsungkan seperti itu. Nah, ini kan perlu diperhatikan kayak teman-teman. Sekarang kita lihat keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Ini perlu disampaikan di awal. Keutamaan hadis tentang bulan Rajab. Qila ya Rasulullah, lima summiya Rajab. Ya Rasul, kenapa dinamakan bulan Rajab? Li'annahu yutarattaju fihi khairun katsir Sya'ban wa Ramadan. Karena bulan Rajab itu adalah ya akan mengantarkan, mempersiapkan kebaikan yang banyak sebelum bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Artinya di sini ada apa? Li'anna yutarajjabu fihi khairun katsir. Jadi ada kebaikan yang banyak menjelang bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi tadi, karena diagungkan dan di dalamnya banyak kebaikan seperti Sya'ban dan bulan Ramadan. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati nahron. Di surga itu ada satu sungai. Yuqalu lahu Rajab, dinamakan dengan Rajab. Man shoma min Rajab yauman wahidan saqahullah min dzalikan nahar. Siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab tersebut, maka dia akan diberikan minum dari air sungai tersebut. Nah, ini adalah hadis di antara hadis-hadis berbicara tentang itu. Ada hadis lainnya. Di sini adalah kaitan hadis ini. Ini tadi yang saya sampaikan. Coba. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, Allah mencatat saum 1000 tahun. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab 7 hari, maka baginya ditutup pintu-pintu neraka. Barang siapa yang puasa di 8 hari, maka akan di sini bukan bisa, dosa-dosanya diganti dengan pahala. Di dosa sebanyak apapun jadi pahala. Kemudian ada yang berteriak dari langit, dosamu telah diampuni dan amal solehmu dimulai. Ini adalah kaitan dengan hadis ini. Memang ada riwayat, ini mah kalau ini riwayatnya palsu. Ada tambahan barang siapa yang menyebarkan informasi. Ini kan jelas. Hadisnya hadis palsu banget. Apalagi kalau ada barang siapa yang menyebarkan IG story ini, nah itu apalagi ini di zaman Nabi jelas nggak ada IG. Barang siapa yang menyebarkan WA ini, itu udah macam-macam. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Maka, nah bagaimana tentang hadis-hadis tersebut? Dan masih banyak hadis lain. Ya. Dan masih banyak hadis lain. Maka kita kutip di sini perkataan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab. Kata beliau, tidak ada keutamaan kaitan dengan bulan Rajab. Wala fi siyamihi, juga tidak ada kaitan dengan keutamaan di bulan Rajab kaitan dengan saumnya. Wala fi siyami syai'un minhum muayyan. Begitu juga tidak ada saum khusus untuk bulan Rajab tersebut. Wala fi qiyami lailatin makhsusah. Termasuk juga tidak ada qiyamul lail yang dikhususkan. Kenapa? Fihi, di dalam bulan Rajab tersebut sini hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Artinya tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang keutamaan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab. Jadi nggak ada hadis sahih yasluhu lil hujjah yang bisa dijadikan patokan, landasan atau dalil untuk kita beramal. Bahasa kitanya mungkin kalau antum di bidang IT mah tidak ada panduan yang pasti, ya, tidak ada panduan yang benar kaitan dengan apa? Dengan penggunaan alat ini. Nah, ini tidak ada hadis yang sahih. Tetapi kata apa? Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh wa rawaina anhu bi isnadin sahih wa kadzalika rawainahu an ghairihi. Tapi ya ada juga yang mengatakan ya ilal jazmi bidzalika. Ada yang mengatakan memang bulan itu bulan istimewa sehingga di situ ada keistimewaan tertentu. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian lihat di sini. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya.
Kemudian apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim? Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu hadisin fi dzikri shaumi Rajab wa sholati ba'di layali fihi fa huwa kadzibun muftara. Setiap sholat, tidak ada hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, ya, atau beribadah di selain bulan Rajab, atau beribadah sebagian malam di bulan Rajab, kecuali hadisnya adalah kadzibun muftara, hadisnya bohong dan mengada-ngada. Artinya kalau bohong dan mengada-ngada berarti hadis palsu. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat di sini, subhanallah, berarti tidak ada dalil yang berbicara tentang puasa bulan Rajab dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat juga, apakah memang tidak ada puasa sama sekali, sehingga jadi alasan, kenapa puasa? Cek Ustaz gitu. Antara pemalasan dengan ini kan beda-beda tipis. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini adalah perbagian hadis dari sisi kepastian dari Rasul. Ini mungkin perlu disampaikan dulu sebelum membahas tadi, ya. Jadi yang pertama adalah ada yang hadis yang pasti dari Nabi, itu namanya hadis mutawatir. Jadi perawinya banyak. Tapi ada hadis kemungkinan besar dari Nabi. Kalau tadi kan pasti dari Nabi. Yang kedua kemungkinan besar dari Rasulullah. Tapi ada kemungkinan kecil itu bukan dari Rasul. Maka disebut dengan hadis sahih. Nah, kemudian kemungkinan besar bukan dari Rasul, masih ada kemungkinan kecil dari Rasul, disebut hadis sahih. Nah, kalau ini terakhir bukan dari Rasul, maka itu disebut dengan hadis palsu atau hadis maudhu. Jadi kita lihat, ada hadis sahih, ada hadis maudhu. Kalau hadis sahih itu pasti dari Nabi. Kalau yang palsu itu adalah asli, pasti bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hadis palsu, hadis maudhu itu adalah bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini pasti dari Rasul adalah mutawatir. Kemungkinan besar dari Rasul adalah hadis sahih. Tapi di sini adalah kemungkinan besar bukan dari Rasul, masih ada kemungkinan kecil dari Rasul SAW. Maka itu hadis dhaif. Sedangkan yang hadis palsu ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada hadis palsu jangan bilang palsu di hadis. Ya namanya hadis palsu bukan. Kan pernah saya sampaikan dulu. Milih uang 1 juta asli atau uang monopoli 1 miliar? Tidak asli. Ya, 1 juta asli daripada uang monopoli 1 miliar. Maka saya kalau umroh dulu sering bilang ke ibu-ibu nggak usah bingung. Kan ibu-ibu mau di Indonesia kan terus bingung kata nukerin uang real mau pecahan kecil, nggak usah bingung nukerin. Insya Allah Bu di Saudi uang apapun laku, asal jangan uang monopoli aja. Karena kalau uang monopoli pasti nggak laku. Ya kan ini menunjukkan apa? Apalagi dalam urusan dunia saja kita cari yang asli, apalagi apalagi kalau kita berbicara tentang agama. Makanya saya ulangi, pasti dari Nabi disebut dengan mutawatir. Kemungkinan besar dari Nabi, masih ada kemungkinan kecil bukan dari Rasul, disebut dengan hadis sahih. Ya, kemungkinan besar bukan dari Rasulullah, masih ada kemungkinan kecil dari Rasul, itu namanya hadis dhaif. Pasti bukan dari Rasul, itu adalah hadis maudhu ataupun hadis palsu. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Baik, sekarang kita lihat. Nah, ini kan hadis yang disebutkan tadi, ada hadis palsu. Kalau hadis palsu nggak usah dibahas, karena itu berarti bukan dari Nabi SAW. Tapi kan bisa saja ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini kan masalahnya bisa jadi karena perawinya pendusta. Kalau perawinya pendusta, itu nanti hadisnya jadi matruk atau munkar, semi palsu. Jadi para ulama mengatakan tidak diterima. Ya, jadi hadisnya dia pendusta, ahli maksiat, gitu, pasti hadisnya tidak diterima. Jadi palsu atau tidak itu biasanya bukan palsu. Sahih atau tidak itu biasanya karena faktor perawi. Nah, makanya di sini kalau kita lihat di sini, maka bagaimana kaitan dengan pendapat ulama tentang hadis dhaif dalam Fadhailul Amal? Boleh nggak kita beramal dengan hadis ini? Maka contoh annahu la yu'malu bil hadis dhaif mutlaqan, la fil ahkam wal aqaid wa la fi Fadhailul Amal. Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh kita beramal dengan hadis lemah tersebut, baik itu dalam Fadhailul Amal, baik itu dalam hukum, termasuk juga dalam akidah. Pendapat yang kedua mengatakan annahu la yu'malu bil hadis dhaif fil ahkam wal aqaid. Maka hadis dhaif ini tidak diamalkan dalam ahkam dan dalam akidah. Walakin yu'malu fi fadhailil a'mal litarghib wa tarhib. Tapi boleh diamalkan di dalam fadhailul a'mal. Tujuannya apa? Untuk memotivasi orang. Tapi dengan syarat. Nah ini, hadis dhaif tidak dipakai secara mutlak baik dalam akidah, hukum maupun fadhailul a'mal. Tapi pendapat kedua ini adalah bahwa hadis lemah ini boleh digunakan dalam fadhailul a'mal saja, dalam akidah dan hukum nggak boleh. Dengan syarat pertama
alla yakunal hadis ad-dhaif maudu'an. Maka hadis itu bukan termasuk hadis palsu. An yu'raful amilu bihi qaulul hadis dhaifan. Kemudian yang mengamalkan hadis itu sadar bahwa hadis itu adalah hadis dhaif, hadis lemah. Yang ketiga, maka apa? Yang ketiga, alla yusharul amalu bihi. Jangan diikuti secara umum mengamalkan hadis tersebut. Sebagian mengatakan kalau tidak bertentangan dengan teks-teks umum. Makanya termasuk tadi mengamalkan Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Nah, sekarang ini kan kaitan yang kedua. Kan tadi doa, udah clear. Yang sekarang adalah kaitan dengan puasa di bulan Rajab. Ada yang sedang puasa bulan Rajab? Udah kemarin. Kan 3 hari ya katanya. Siapa yang puasa 3 hari? Hari pertama 1000, hari kedua 2000, hari ketiga 3000. Menginformasikan hadis ini. Gimana ayo? 80 punya akun IG 10 kan? Punya akun apa 10 kan? Masing-masing desa kan berarti lumayan. Tapi kan itu nggak ada landasannya. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa? Nah, di sini kan ada 2 puasa itu. Apa yang maksud dengan puasa Rajab itu? Kan ada 2 puasa Rajab. Satu adalah puasa di bulan Rajab. Apa maksudnya puasa di bulan Rajab? Maksud puasa di bulan Rajab itu adalah puasa pada bulan Rajab. Memang kita berpuasa di bulan Rajab. Baik itu Senin Kamis, atau hari pertama, atau hari ke-7, hari keberapa. Pokoknya mau puasa di bulan Rajab. Maka kalau kita berbicara tentang puasa di bulan Rajab, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Nanti kita lihat hadisnya. Yang pertama adalah karena hadis umum bulan haram. Nanti ada hadisnya yang kita sebutkan. Yang kedua, karena hadis umum Senin Kamis, 3 hari setiap bulan, dan puasa Daud. Kemudian adalah hadis tentang saum di bulan Rajab itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, berarti saum di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Seperti saum di bulan-bulan lain. Kenapa? Makanya tadi dalilnya adalah keumuman bulan haram. Memang kan keumuman bulan haram. Kemudian yang kedua adalah puasa Senin Kamis, 3 hari 3 bulan dan sebagainya. Kemudian tentang puasa, coba hadis Nabi SAW. Ini antara hadisnya. Hadisnya adalah ini kaitan dengan keumuman di bulan haram. Ini hadisnya mungkin yang di garis merah saja. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari hadis ini kan hadisnya gini. Dari Mujibah Al-Bakhili. Hadis Mujibah Al-Bakhili an Abiha annahu ata Rasulullah. Dari ayahnya, dari pamannya, bahwa beliau bapaknya itu datang menemui Rasul. Ketika datang menemui Rasul, kemudian apa? Summan talaqa fa'atahu ba'da sana. Jadi pulang atau pergi ke rumah Rasul, kemudian pulang. Nah, setelah setahun, summan talaqa fa'atahu ba'da sana. Setelah 1 tahun kembali lagi. Waqad taghayyara halatuhu wa hay'atuhu. Tapi bentuk fisik bapak itu sudah berubah. Ya, berubah kan bisa jadi tambah kurus, bisa jadi tambah makmur. Kan ini kan kalau ada yang pernah setahun nggak ketemu sama teman, kan suka ada perubahan ya. Nah, ini kok berubah? Kata Nabi, waqad taghayyara. Kemudian apa? Faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Orang tersebut mengatakan, Bapak tadi Mujibah Al-Bakhili mengatakan, ya Rasulullah, kamu tahu saya nggak? Kemudian kata Rasulullah, man anta, siapa kamu? Ya kan biasa gitu, mungkin kalau dia kenal sama Rasul, tapi kan Rasul banyak orangnya. Ya, mungkin kalau antum ketemu artis, Mas kenal aku nggak? Siapa ya? Ya mungkin wajar ya, bukan Rasul sombong ketika menjawab, siapa kamu? Ya karena banyak orang yang ditemui oleh Nabi SAW. Kemudian kemudian apa? Anal bakhili alladzi jitu ka amal awal. Ya Rasul, saya ini adalah al-bakhili yang beberapa tahun kemarin datang menghadap kepada engkau. Ya biasa namanya jarang ketemu kan begitu. Saya dulu ketemu dengan seseorang, Ustaz, saya baru ingat. Pertama dulu, sekarang karena sering ketemu jadi kenal. Kan biasanya gitu kalau antum ketemu dengan orang sudah lama, maksudnya kenal sekilas, sudah setahun yang lalu ketemu, maka sampaikan, saya adalah fulan yang tahun kemarin umroh. Oh iya. Saya biasanya kalau ada umroh kan begitu. Assalamualaikum Pak. Oh iya. Saya ini saudaranya ini kan, jadi nyambung. Oh, yang kemarin bareng sama saya. Oh iya. Kemudian apa? Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Bahasa kitanya, apa yang menyebabkan kamu berubah begini? Padahal dulu kamu ganteng. Bahasa kita gini. Kamu dulu ganteng. Kemudian apa? Qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraq. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah,
saya sejak berpisah dengan engkau, saya tidak pernah tidak pernah berbuka di siang hari. Puasa terus. Pantesan kurus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lima adzabta nafsa. Kenapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Summa qala sum syahrus sabri wa yawman min kulli syahr. Kata Rasul, hendaklah kamu saum, ya. Hendaklah kamu saum di hari yang sabar, wa yawman min kulli syahr, dan puasa satu hari dalam setiap bulan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sabda Nabi tadi. Puasalah di bulan Ramadan dan satu hari di setiap bulan. Ini kata siapa? Kata Rasul. Kemudian kata dia, zidni ya Rasul, aku masa sanggup, masa puasa cuma sebulan sekali. Sebulan sekali itu protes gitu. Hari kita mana aja. Qala sum yaumain, kalau gitu puasa dia 2 hari. Qala zidni ya Rasul, tambah dong, puasa 2 hari sebulan. Sum salah satu ayam, kalau gitu saum dia 3 hari. Qala zidni ya Rasul, tambahin lagi, itu puasa 3 hari dalam sebulan. Qala sum minal hurum watruk, kata Rasul, puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Ini yang di garis merah. Apa? Sum minal harami watruk, sum minal harami watruk, sum minal harami watruk. Jadi sampai diulang-ulang 3 kali. Berpuasalah kamu di bulan haram, kemudian tinggalkan. Berpuasalah kamu di bulan haram, kemudian tinggalkan. Ini dikatakan oleh Mujib al-Bakhili. Kemudian setelah itu maka apa? Kemudian Rasulullah SAW setelah itu puasa di bulan haram, apa kamu tinggalkan? Puasa di bulan haram kamu tinggalkan. Ini kan terus diulang-ulang oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW. Kemudian waqala bi asabihi talas fadhammaha summa arsalaha. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu ya menyebutkan bahwa apa? Menyebutkan dengan jarinya yang 3, kemudian fadhammaha summa arsalaha. Kemudian digabungkan jari tersebut, kemudian setelah itu dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Berarti hadis ini kan berarti keumuman bulan haram. Jadi kalau kita mau puasa karena ini boleh. Karena ini termasuk keumuman di bulan haram. Yang kedua adalah hadis umum bulan Muharram. Apa ini disebutkan? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Ini kata Rasulullah, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ini adalah salat malam, ini kan sangat penting buat kita semuanya, apalagi dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini adalah puasa yang berbicara tentang puasa Rajab, tentang puasa bulan haram tersebut. Kemudian berikutnya adalah hadis tentang puasa Rajab. Memang ada hadisnya. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Jadi saya pernah melihat Rasul puasa sebulan camplang, bahasa kita begitu. Tapi saya juga pernah lihat Rasul nggak pernah puasa di bulan tersebut. Artinya berarti kalau begitu apa? Ada ketentuan dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah berpuasa, juga pernah meninggalkan. Ini adalah kalau kita berbicara. Kemudian beliau menjawab, dulu Rasulullah SAW puasa sampai kami berkata tidak akan meninggalkan puasa. Kemudian beliau tidak berpuasa sampai kami berkata beliau tidak akan berpuasa. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis-hadis ini. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis-hadis yang berbicara tentang saum Rajab, ya ada yang hadisnya umum sifatnya. Sehingga jangan mengkhususkan kaitan dengan ini. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, tidak ada hadis sahih tentang larangan berpuasa pada bulan Rajab. Nggak ada larangan. Dan tidak sahih pula mengkhususkan puasa pada bulan tersebut. Tetapi pada dasarnya berpuasa memang hal yang disunnahkan. Terdapat dalam Sunan Abi Daud bahwa Rasulullah menganjurkan berpuasa pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk bulan yang diharamkan. Jadi kalau kita mau berpuasa, tinggal puasa aja, nggak usah bingung-bingung. Tapi jangan meyakini keutamaan tersebut, itu repotnya. Kalau meyakini keutamaan tersebut, kan itu nggak ada dalilnya. Kemudian berikutnya kata Imam Nawawi dalam lain. Nah, beliau mengutip hadis mujibah tadi, ini yang disampaikan tadi. Kemudian Imam Nawawi mengutip hadis mujibah yang barusan disampaikan. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang puasa di bulan Rajab, boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang jadi pertanyaan di sebagian masyarakat, suka ada kan melakukan ini. Kalau tadi puasa di bulan Rajab, apa bedanya? Puasa penuh di bulan Rajab, apa bedanya? Kalau puasa penuh di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai 30. Ada yang suka puasa gitu? Di sini ada? Nggak ada. Kalau di kampung ada? Ada. Di kampung-kampung ada. Bibi saya itu termasuk yang suka puasa di bulan Rajab pun. 1 bulan. Bibi sebenarnya saya saudaranya ke suaminya. Jadi yang jadi paman saya itu adalah suaminya. Tapi kan karena dekat ya, itu bibi. Nah, bibi saya tuh walau kalau sekarang
Dulu mah ketika masih sehat, kalau sekarang udah sakit-sakitan. Dulu ketika masih sehat suka puasa. Nah, ini puasa full 1 bulan di bulan Rajab. Bagaimana? Nah, ini yang disebutkan ini tidak sunnah. Maksud tidak sunnah kenapa? Karena Rasul mengatakan masoma Rasulullah syahron kamilan ghairu Ramadan. Rasul tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama mengatakan bid'ah bahasa kita. Terus berpuasa penuh. Sebagian lagi mengatakan itu hanya makruh saja. Kalau tidak saum 1 hari saja di bulan Rajab, maka saum Rajab tidak makruh. Jadi kalau full 1 bulan itu makruh. Makanya kalau bulan Rajab sebulan disisakan 1 hari. Termasuk juga nanti di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban sih insya Allah aman ya. Kalaupun puasa full gitu ya, pasti hari terakhir buat ram dan itu aja aman. Kan di kita mau munggahan. Alhamdulillah gitu ya. Biasanya munggahan itu menaikkan harga daging gitu ya. Daging ayam gitu ya. Atau mungkin ayam tetangga gitu ya. Hati-hati gitu, jangan sampai main tangkap ayam tetangga gitu. Ini jadi kalau kita berpuasa full sebulan. Nah, artinya apa? Kalau kita full puasa sebulan ini apa? Kalau tidak puasa 1 hari saja di bulan Rajab berarti saumnya tidak makruh. Kalau tidak berat maka tidak makruh. Sebagian mengatakan kalau tidak berat maka tidak makruh. Karena ada hadis Nabi tadi. Rasul itu tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Artinya berarti ada 1. Nah, berdasarkan hadis ini disebutkan apa? Sum minal harmi watruk. Puasalah kamu dari di antara bulan haram atau kamu tinggalkan. Innama amruhu bitarki li'annahu kana yashqu 'alaihi iftarus shaum kama dzakara fi awwal hadis. Kenapa Rasul mengatakan tinggalkan? Karena dengan karena orang itu ketika berpuasa memang berat buat orang tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis ini, fa amma man lam yashqu 'alaihi fasawmu jami'aha fadilah. Adapun orang yang tidak merasa berat, maka puasa full sebulan itu adalah keutamaan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang puasa Rajab full 1 bulan. Jadi ini adalah kaitan dengan puasa Rajab di bulan kaitan dengan bulan Rajab dan Rajab tersebut. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan memang ada larangan katanya. Nabi SAW melarang orang puasa Rajab, tapi hadisnya itu adalah hadis lemah. Jadi hadisnya adalah hadis lemah. Sehingga bapak-bapak, teman-teman semuanya kalau mau puasa bulan Rajab tinggal puasa saja, tidak usah masalah. Oke, ini adalah kaitan dengan puasa Rajab. Mungkin kalau yang kemarin sudah clear lah, tinggal sisanya boleh atau puasa atau tidak boleh saja. Ini mungkin udah yang dapat broadcast ini. Saya tadi baru aja yang nanya, makanya saya jadi kepikiran untuk bahas ini aja lah. Nah, ada pertanyaan yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat raghaib itu apa? Sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab. Siangnya puasa. Pada puasa? Enggak, aman. Nggak ada yang sahur ya. Enggak, banyak sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Jadi malam Jumat pertama. Malam Jumatnya hari ini. Iya. Karena kan kemarin kita tanggal 1 ini kan malam Sabtu ya. Berarti Sabtu kan. Nanti malam Jumatnya malam ini. Nah, kemudian sholatnya 12 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Setelah baca Fatihah, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 12 kali. Ini yang agak rumit. Dalam sujud baca 70 kali, dalam duduk di antara 2 sujud baca 70 kali. Surah Dzikir warham wa tazawwad amma ta'lam innaka antal azizul azim. Baca 70 kali. Loba-loba itu bacaan gitu ya. Kemudian sujud dan juga membaca 70 kali. Apa bacanya? Subuhul Qudus Rabbul Malaikati. Kita ngitungnya cuma 70 kali. Nah, kemudian setiap 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi berarti 6 kali salam. Ini namanya sholat sunat raghaib. Setelah nanti terakhir, setelah salam membaca sholawat 70 kali. Bisa gitu ya. Ini namanya sholat sunat raghaib. Ada yang hafal sholatnya? Enggak, ya udah, memang enggak ada contohnya dari besar itu. Cuman misi kita ada yang nanya, ini sholat raghaib. Kamu udah sholat raghaib? Nah, sholat raghaib deh. Jadi harus gaul oke gitu ya, paham sholat raghaib. Nah, ini tadi ada yang nanya ke saya, Ustaz, izin bertanya tentang sholat raghaib, enggak ada contohnya. Dia jawab saya, dia belum nanya apa gitu, pasti nanya mergi contoh cangana gitu, enggak ada contoh. Nah, ini bagaimana tentang sholat raghaib? Ini memang ada hadisnya. Lihat nih hadisnya. Ini hadisnya, tapi masalahnya disebutkan bahwa
hadis ini hadisnya palsu. Di sini di awal, waradat sifatuha fi hadisin maudhu'an Anas bin Malik. Ada memang ada sifat tentang sholat raghaib itu adalah, tapi hadisnya hadis palsu. Hadisnya adalah tanda Anas bin Malik. Mamin ahadin yasumu yaumal khamis. Tidaklah salah seorang di antara kalian puasa pada hari Kamis. Summa yusolli awal khamisin min Rajab. Ini adalah dalam kurung ya, yaitu Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian summa yusolli fi ma bainal isya'i wal atmah. Kemudian dia melaksanakan sholat tersebut antara sholat isya dan sholat atmah ya. Nah, malam gitu ya. Yakni lailatul jumat isna asyara rakaatan, 12 rakaat. Yaqra'u fi qadar. Jadi setiap rakaat membaca ini dan sebagainya. Ini tadi yang disampaikan. Kemudian di sini diumpamakan apa? Walladzi nafsi biyadihi. Tidaklah salah seorang demi Allah. Ini kaitan di bawah ini. Jadi baris ketiga. Bahwa mamin abdin wala amatin sholla hadis sholat. Maka katanya demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini keutamaannya tadi. Maka tidaklah seorang hamba ini tidak melaksanakan sholat tersebut. Illa ghafarallahu jami'a dzunubihi. Kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pahalanya gede banget gitu ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Walau kanat misal zabadil bahri. Walaupun dosanya itu sebesar buih di lautan. Doanya gede banget gitu, pahala. Kemudian wa'ada dan romal. Kemudian juga sebanyak pasir. Jadi romal itu sebenarnya ya pasir diterjemahkan. Kemudian wawazinil jibal. Kemudian seberat gunung. Wawarqil asjar, sejumlah dedaunan yang ada di muka bumi ini. Kemudian waishfa'u yaumal qiyamati sab'u mi'ati min ahli baitihi mimman qad istaujabanna. Kemudian bisa memberikan syafaat 700 orang, 700 ribu, sab'u mi'ati, sab'u mi'ah. Ini bukan 700 orang min ahli baitihi mimman qad istaujabanna. Maka dia akan memberikan syafaat 700 dari keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Ini enak banget ya. Nah, ini memang diantara indikator hadis palsu itu adalah, jadi biasanya amalan sederhana tapi pahalanya wah banget. Ini kan kalau di antara indikator hoax itu adalah sebarkan, share. Biasanya itu kan kaitan dengan ini. Makanya apa? Imam Nawawi mengatakan ini perkataan para ulama tentang sholat ini. Apa coba kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, hiya bid'atun qabihatun munkaratu asyaddul inkar. Ini merupakan bid'ah yang sangat buruk, penuh dengan kemungkaran yang kita harus asyad dan sangat kemungkaran itu. Mustamilatan alal munkarat fa yata'ayyana tarkuha wal iradu anha wa inkaruha ala qa'iliha. Maka karena ini ibadah yang mungkar, maka berarti kita jauhi ibadah tersebut. Jadi ini ya kaitan dengan salat tarawih. Kemudian dalam I'anatul Talibin juga disebutkan. Pengarang I'anatul Talibin mengatakan di antara bid'ah yang buruk yang mana pelakunya berdosa dan bagi pemerintah harus melarang adalah sholat raghaib. Jadi sholat raghaib. Kemudian mimman dzakaraha al-Imam Al-Ghazali fi Ihya. Di antara yang menyebutkan kaitan dengan ini adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Wa qawanasu ibaratuhu amma sholat rajab faqad ruya bi isnadin an Rasulullah annahu qala ma min ahadin yasum. Ini tadi hadisnya disebutkan adalah kata Imam Ibnu Rajab ada hadis tersebut. Tapi para ulama mengatakan hadis itu adalah hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu clear lah, kita nggak usah sibuk mengamalkan hadis palsu tersebut. Ini adalah kaitan dengan sholat raghaib. Jadi pertama adalah doa, kedua saum rajab, ketiga sholat raghaib. Yang keempat, kalau ini masih jauh, merayakan hari raya Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Isra Mi'raj itu memang para ulama tidak sepakat apakah di bulan Rajab atau kapan. Walaupun yang masyhur di kita tanggal berapa? 27. Dan kalau nggak salah itu termasuk hari libur nasional. Ini kan Isra Mi'raj itu adalah hari libur nasional. Tanggal berapa? Kira-kira tanggal 10-an. 11 ya? 11. Apa ya sih tandaan? Hari Sabtu ya? Hari Kamis. Kasih tugas yang banyak. Udah hari Kamis ya. Hari Kamis udah ditandain ya. Minggu kedua berarti ya. Ini kedua bulan Maret. Jadi kalau tanggal merah itu sudah ditandain. Memang para ulama berbeda pendapat tentang merayakan Isra Mi'raj. Bukan merayakan Isra Mi'raj,
Maksudnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan ini atau di bulan kapan. Sebagian ulama memang yang masuk di kita adalah di bulan Rajab ini. Sebagian mengatakan bukan di bulan. Nah, cuman ini kalau kita merayakan ini kan harus dilihat dulu. Apakah langsung kita vonis bid'ah? Ya, harus dilihat dulu. Kembali kepada perselisihan para ulama tentang bid'ah. Memang nanti mungkin kapan lah kita bahas tentang konsep bid'ah dan toleransi fikih. Kan sebenarnya bid'ah itu begini. Ada yang pasti bid'ah, nah itu kan sesat. Ada yang pasti sunnah, nah itu kan yang benar. Salat subuh 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, bid'ah. Itu kan udah pasti. Nah, yang jadi perbedaan para ulama itu kadang apa? Kadang dalam hal ibadah, bukan hal ibadah, dalam sesuatu hal yang memang para ulama berbeda pendapat di situ. Ini kadang yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Contohnya apa? Qunut subuh. Apakah qunut subuh bid'ah? Makanya kapan suatu ibadah dikatakan bid'ah? Lihat indikator satu. Apakah ibadah tersebut pernah dilakukan oleh Rasul atau sahabat? Itu pertamanya dulu. Apakah semua yang tidak dilakukan Rasul berarti jadi bid'ah? Ya dilihat dulu. Yang kedua, ada nggak dalil yang apa? Ada nggak dalil yang umum atau dalil yang terperinci berkenaan dengan itu? Dilihat dulu. Kalau ada, inilah yang kadang terjadi perbedaan para ulama. Ketiga, apakah dia meyakini itu menjadi ibadah tertentu? Contoh begini. Kalau selesai sholat suka salaman? Ada yang suka salaman? Ada hukumnya apa? Rasul pernah melakukan? Sahabat pernah melakukan? Enggak. Apakah langsung bid'ah? Nah, sehingga kan memang betul kalau kita lihat Rasul tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan. Tapi ada nggak dalil tentang sesalaman? Ada. Kata Rasul, tidaklah seorang Muslim bertemu, fayatasofahadi, kemudian saling bersalam-salaman. Maka Allah akan menggugurkan dosanya selama salaman tersebut. Ya, tapi ulah jadi alasan kayak di kantor saya salaman lah terus. Saya salaman loh, dosa Mas. Kami tadi gawe-gawe kan saya salaman terus. Atau enggak jadi ayah lemah gitu. Nah, ini kan dalilnya umum kan? Pertanyaannya kapan saya salaman tersebut? Ada waktunya? Ada waktu terlarang saya salaman? Pas corona. Pas corona menjadi teman yang sesalaman. Nah, ada kan tidak ada kan larangan secara agama kan nggak ada sesalaman. Kapanpun boleh. Nu ya kayak nu apa? Yang jangan mah bersolat itu Allah Akbar sesalaman. Tapi kan dalam sholat ketika sholat kan selesai sholat. Kan tidak ada waktu terlarang kan sebenarnya. Sesalaman kapanpun. Sehingga setelah sholat boleh sesalaman. Boleh aja. Nah, artinya berarti kan disinilah para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan nggak boleh karena kan. Nah, yang ketiga dilihat apakah dia menjadikan sesalaman itu bagian dari ibadah baru. Contohnya, barang siapa yang sholat tanpa sesalaman maka pahalanya dikurangi 1/4. Akan berarti kan jadi amal ibadah kan. Nah, sehingga ya berarti kalau gitu bagaimana? Ya dilihat makanya tadi pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Pernah, berarti kan lihat kan kalau pernah dilakukan. Nah, apakah dilakukan khusus buat Nabi atau enggak? Itu kan bab lain. Tapi kan kalau tidak pernah dilakukan oleh Allah, kalau otomatis jadi bid'ah, ya banyak juga hal-hal yang seperti itu. Tasbih. Ada tasbih? Ada di zaman Nabi? Nggak ada. Tasbih, apalagi tasbih digital gitu ya. Jelas nggak ada. Tapi kan, kemudian yang kedua, ada nggak perintah untuk bertasbih, untuk berzikir? Ada kan? Nah, akhirnya apa? Kemudian pakai tasbih itu apakah kalau ada yang mengatakan barang siapa yang bertasbih pakai tasbih koka kan suka gitu. Terakhir pas umrah kan saya cenah pameserkan kayu koka teh enggak apal kayu koka di mana. Tapi ada orang yang berkeyakinan kayu koka teh katanya tongkatnya Nabi Musa. Tapi itu BHP kan. Tongkatnya segala itu mas. Nah ini kan berarti tidak benar kan? Sehingga apa? Nah termasuk tadi ini merayakan Isra Mi'raj itu bagaimana statusnya? Ada pihak yang membolehkan beralasan karena ada yang sebagian mengatakan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Nanti kita bahas. Mungkin kalau ada waktu kita bahas itu. Kemudian berikutnya adalah itu termasuk perbuatan baik. Di sisi lain ada kemaslahatan mengingatkan kembali umat akan perjuangan Rasul. Sehingga mungkin kalau ini hanya ritualnya itu adalah hanya memperingati Islamnya itu sebenarnya bukan dia tidak meyakini ibadah tertentu, tidak ada ritual tertentu, hanya pengajian aja. Pengajian memperingati
Isra Mi'raj. Ya, atau majelis ini suka ada, saya suka diundang. Saat pengawasannya, emang ibu-ibu kan biasa ngaji gitu ya. Cuman karena Ustaz aya nama cenah Isra Mi'raj, maka jadi aya sepandukan gitu kan, memperingati Isra Mi'raj. Kan hanya kalau itu saja mah nggak masalah. Ya, maksudnya nggak masalah, ada yang membolehkan kaitan dengan itu. Tapi kalau barang siapa yang tidak memperingati Isra Mi'raj, berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Dan barang siapa yang tidak cinta kepada Nabi, nah itu kan berarti hadis akhrajahu Google kan itu kan. Akhrajahu nggak jelas ya. Atau akhrajahu grup sebelah kan ada kan. Kali-kali tanya, maaf ini grup apa ini? Ini riwayat siapa? Riwayat grup sebelah. Kita hari grup sebelah nggak ada, ternyata ada nama grup sebelah. Maka nanti antum kalau ada grup baru buat grup sebelah. Itu grup yang paling dibicarakan oleh orang. Coba kalau ada nanya, itu info dari mana? Dari grup sebelah. Dan tentu jadi sumber informasi. Grup tetangga. Rumput tetangga itu ya. Nah kemudian yang kedua ada yang pihak yang melarang karena perayaan tersebut bid'ah, dan bid'ah hanya satu yaitu bid'ah madhmumah. Jadi intinya adalah ya kita sepakat sebagai adalah kullu bid'atin dhalalah. Cuman kan kadang memposisikan suatu ibadah itu seperti apa? Bukan ketika ada satu hukum kita lihat dulu, jangan sampai gampang kita memponis kaitan dengan ini. Sehingga coba apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar tentang bid'ah. Kata Imam Ibnu Hajar, wal muradu bi qawli kullu bid'atin ma ahdasa wala dalil lahu min asy-syar'i bi tariqi min asy-syar'i bi tariqin khas wala 'am. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang dimaksud dengan setiap bid'ah itu adalah sesat apa? Kata Imam Ibnu Hajar, segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dalam syariat, baik itu dalil khusus atau dalil umum. Tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Ada mahmudah, ada madmumah. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Bid'ah ataupun sesuatu yang sesuai dengan sunnah itu maka bid'ah yang mahmud. Wa ma khalafaha, sedangkan yang berbeda maka fa huwa madmum, maka itu termasuk yang madmum. Akhrajahu Abu Nu'aim bi ma'nahu min tariq Ibrahim al-Junaidi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini. Jadi bid'ah terbagi dua. Yang sesuai dengan sunnah maka itu terpuji. Yang tidak sesuai dengan sunnah maka itu yang tercela. Bahkan wajah Imam Syafi'i, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, wa al-muhdatsati darbani. Kata beliau, hal yang baru itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kata beliau hal baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, athar dan ijma', maka hal tersebut disebut dengan bid'ah dhalalah. Kemudian adapun yang termasuk amal khair tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka hal tersebut hal baru yang tidak tercela. Makanya tadi saya sampaikan. Jadi ada amal khair dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dan ini mungkin pasti banyak perbedaan pendapat. Contohnya shadaqallahul adzim setelah sholat gitu ya. Setelah baca, sebagian mengatakan itu bid'ah. Ya enggak. Kenapa? Rasul tidak pernah melakukan. Betul. Tapi apakah itu? Maka sebagian mengatakan, oh enggak, lihat dulu. Ada nggak ayat Quran atau hadis Nabi yang berbicara tentang itu? Ada. Itu dalam surat Al-Imran, qul shadaqallah. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan, hadza ma ma'adallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini kan ada wa shadaqallahu, jadi kita shadaqallahul adzim. Nah, ini kan kaitan dengan ini. Jadi intinya adalah memperingati Isra Mi'raj, jadi dilihat dulu bagaimana acara dan sebagainya. Tapi tadi kalau meyakini barang siapa yang memperingati Isra Mi'raj punya usahanya jadi maju, jadi maju ke harap lagi enak. Ini kan itu mah jelas tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mungkin ini kaitan dengan umroh di bulan Rajab. Apakah umroh di bulan Rajab ini boleh? Ya Rasul tidak pernah melakukan. Tapi yang namanya hukum umroh ya sunnah, gitu ya. Maka di bulan apapun sunnah. Dan kalau kita lihat sahabat Nabi juga banyak yang melakukan. Ya ada beberapa sahabat Nabi yang melakukan. Di antaranya adalah disebutkan Aisyah itu pernah umroh di akhir bulan Dzulhijjah dan pernah umroh juga dari Madinah di bulan Rajab. Kemudian beliau mengumandangkan talbiyah di Dzulkhulaifah atau Bir Ali. Jadi beliau umroh dari kota Madinah. Itu terjadi di bulan Rajab. Termasuk juga adalah Abdurrahman bin Al-Khattab Al-Hatib mengatakan, ya tamartu ma Umar wa Utsman fi Rajab. Saya pernah menjalankan ibadah umroh ya bersama Umar dan Utsman di bulan Rajab. Jadi kalau kita berbicara tentang bab ini, berarti tentang amalia di bulan Rajab ini adalah perlu disampaikan satu, bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Ya. Tetapi di situ ada beberapa amalan ibadah yang memang boleh kita lakukan seperti biasa-biasanya. Kita saum, kita sholat,
kita bersedekah, apapun lakukan. Makanya tidak ada tadi kalau kita apakah di Ustaz apa dilarang saum rajab? Enggak, silakan aja. Ustaz tadi sholat roboin kan dilarang. Boleh nggak kalau kita sholat sunat nanti malam? Ya boleh, mangga. Tahajud nanti malam, ya boleh aja, nggak masalah. Ini kan kaitan dengan bab ini. Termasuk juga nanti adalah mungkin umroh di bulan Rajab. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Cuma kan untuk sekarang sementara Indonesia termasuk negara yang diopkan sementara ya untuk menjalankan ibadah umroh. Artinya warga negara Indonesia yang masih berada di Indonesia itu tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Termasuk juga mungkin mahasiswa yang kebetulan sedang belum kembali ke Saudi, gitu, maka mereka tidak masuk. Termasuk juga pekerja. Dan bukan hanya itu, setiap pesawat yang pernah setiap warga negara manapun yang pernah ke Indonesia dalam batas sekian hari terakhir, maka dia tetap tidak bisa masuk ke Saudi. Nah, emang itu ada aturannya gitu ya. Tapi kalau seandainya mau umroh di bulan Rajab, maka aja. Tapi tadi jangan meyakini umroh di bulan Rajab sama dengan haji 5 kali, itu nggak boleh. Yang ada umroh di bulan Ramadan sama dengan haji kan begitu. Artinya maka keutamaan ini memang ada. Jadi ini kita perlu memposisikan dalam hal-hal ini. Nanti juga mungkin di bulan Sya'ban kita bahas sedikit tentang beberapa hal kaitan dengan bulan Sya'ban. Tapi ini mungkin bulan Rajab ini banyak ya. Kalau bulan Sya'ban mungkin hanya satu saja, nanti adalah malam nisfu Sya'ban. Nanti kita lihat bagaimana malam nisfu Sya'ban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC pada topik ini. Rekan-rekan mungkin bertanya. Saya mau nanya Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, hukum kan yang saya tahu tuh kalau memulai puasa, misalnya puasa yang sunnah gitu ya, puasa sunnah kayak bukan Senin Kamis, saya mulai puasa itu nggak boleh katanya di hari Jumat sama Sabtu. Itu teh apa ada dalil atau apanya gitu? Ya. Penjelasan lebih jelas. Jadi yang di hadis itu adalah bukan tidak boleh berpuasa. Jangan mengkhususkan puasa di hari Jumat dan hari Sabtu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dilarang mengkhususkan. Tapi kalau seandainya kebetulan aja saya ingin puasa di hari Sabtu ya tidak mau. Jadi jangan sampai mengkhususkan puasa di hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau kebetulan memang tanggal, contohnya saya ingin saum 13, 14 dan 15. Kebetulan harinya hari Jumat atau Sabtu ya nggak apa-apa. Contohnya kayak bulan Rajab ini kan kalau Sabtu itu kan kemarin Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Selasa, Rabu, Kamis enggak ya? Berarti 13 Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau pas kebetulan yang tengah bulannya adalah hari Sabtu, pas kebetulan saya cuma bisanya tanggal 15 saja. Dan itu hari Sabtu ya nggak apa-apa. Atau hari Jumat ya nggak apa-apa. Terus tata-tata contohnya atau kita mungkin punya istri atau saudara perempuan atau siapa gitu ya perempuan, maka contohnya kebetulan mau kodok di hari itu nggak apa-apa. Yang dilarang adalah mengkhususkan saum di hari Sabtu. Ya, boleh-boleh saja. Kan Rasul, apalagi saumnya saum mutlak. Saum mutlak tuh gini, kan Rasul pernah satu hari ketika beliau melaksanakan ibadah saum, bukan saum, datang ke Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai istriku ada nggak makanan hari ini? Kata beliau tidak ada makanan, saya nggak ada makanan. Kemudian kalau gitu saya puasa aja. Nah itu kan tidak disebutkan harinya, ya boleh-boleh saja kan itu mah tidak menyengaja. Tapi menyengaja, saya mau puasa Sabtu, itu kan boleh. Atau saya ingin puasa setiap hari Jumat, kan jadi seolah-olah mengkhususkan hari Jumat dan hari Sabtu untuk berpuasa. Itu mungkin larangannya. Apakah haram ya? Enggak sampai derajat haram. Yang diharapkan kan cuma 4 hari kan saum itu. 5 hari ya, bukan 4 hari. Tanggal 1 Syawal, 10, 11, 12 dan 13 Dzul. Itu kan yang diharapkan. Adapun yang seperti tadi enggak. Tidak ada masalah. Iya, terima kasih Dokter. Ya, ada yang lain? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi kan ngejelasin yang Rabboi gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau dari ditarik ke belakang itu sebenarnya ada yang memviralkan awalnya, ada yang memang mengamalkan itu terus menyebarluaskan gitu. Ya kan tadi dilarang gitu ya, ada pemerintah yang melarang. Nah itu kenapa masih ada yang bisa menyebarluaskan gitu? Ya. Nah, kok masih ada gitu ya? Jadi begini.
Jadi dulu tuh kayak gini. Jadi biasanya gini, orang itu ketika membuat hadis palsu itu sebenarnya niatnya bukan buruk semua. Jadi kita tidak boleh jadi dulu ada yang membuat hadis palsu itu tujuannya kadang baik. Tujuannya apa? Supaya orang semangat ibadah, tapi kan caranya salah gitu kan. Jadi memang kalau buat hadis palsu itu ada tujuannya dagang, ada. Contohnya dagang dagang garam nggak laku-laku gitu ya. Ya buatlah hadis tentang garam. Garam itu barang siapa yang makan garam maka kesehatan di dunia IT katanya barang siapa yang membeli alat ini dari ini maka pahalanya itu kan tujuannya dagang. Nggak. Ada tujuannya adalah tujuannya adalah untuk cari kekuasaan juga ada. Cari kekuasaan itu contohnya atau cari jabatan apa. Jadi dulu ada seorang raja senang main merpati. Kan ada permainan yang dibolehkan, ditambahin hadisnya sahih. Cuma tambahan ujungnya dan main merpati. Ada sebenarnya. Ada juga orang buat hadis palsu itu adalah tujuannya untuk nyemangatin ibadah. Jadi tadi, wah ini orang nih udah mulai kemana-mana, udah kita buat aja ibadah ini. Nah akhirnya untuk memviralkan, iya karena kan ini bukan hadis Nabi, memang bukan hadis Nabi. Terus tadi kenapa? Kan itu hanya saran dari ulama saja. Ulama tersebut mengatakan maka bagi pemerintahan yang tahu tentang itu maka harus dicegah. Ini masalahnya kan tidak semuanya paham kaitannya. Ini tentu pemerintah kalau zaman dulu ya seorang pemimpin negeri itu kan lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka kan bukan hanya ahli di bidang militer, ahli di bidang pemerintahan, tapi mereka juga ahli di bidang agama. Nah, itu mungkin kaitan dengan gue. Yang memviralkan ada yang memviralkan. Makanya siapa yang memviralkan ya macam-macam lah kaitan dengan yang memviralkan kaitan dengan doi. Buktinya sekarang kan siapa yang memviralkan? Ada karena orang kita nggak tahu kan? Oh ini ibadah gede banget pahalanya, wah gitu kan. Jadi ada tuh hadis tentang jomblo, tapi hadisnya palsu, hati-hati. Ada yang hadis sudah menikah juga ada hadisnya juga, tapi hadis palsu. Katanya apa? Bahwa para jomblo itu tidurnya di atas dipan api neraka. Positif Pak, saya tapi kan salah. Kemudian ada hadis juga ibadahnya jomblo dengan ibadahnya yang sudah nikah 72 kali lipat. Kasian banget jomblo. Nah ini memang ada gitu, orang-orang yang memang membuat hadis-hadis palsu tersebut tujuannya tadi adalah untuk menyemangati, bagus kan sebenarnya. Cuman kan caranya yang tidak benar. Tadi mungkin sedikit ya, tadi ini yang saya sampaikan. Jadi kadang kalau kita berbicara tentang bid'ah ini, kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti. Ini ini tentang bid'ah tadi yang terakhir ya. Mungkin ini mah kesimpulan akhir kaitan dengan bid'ah ini adalah belum muncul ya. Sini juga belum muncul. Masih loading. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah ini masih loading, kebanyakan dibuka ya. Ya. Di sini aja. Di sini aja. Sudah ada ahlinya di sini. Nah, ini yang pasti bid'ah. Ini kan pasti sunnah. Nah, karena yang berbeda tuh di sini. Yang banyak perbedaan tuh di sini. Ini pasti bid'ah. Ya udah, sholat subuh 3 rakaat pasti bid'ah. Qobliyah subuh pasti sunnah. Nah, ini kan konteks tidak pasti itu maksudnya debatable. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan sunnah. Ya, ini kan. Nah, inilah di sini contohnya. Maka di sinilah harus toleransi. Nah, di sini adalah harus toleransi dalam masalah istiadat. Ini saya kasih contoh di sini ada beberapa contoh. Makanya termasuk tadi kaitan dengan kaitan dengan ucapan taqabbalallahu minna minkum. Oh, nggak boleh minal aidin wal faizin nggak boleh, harus taqabbalallahu minna. Ya mah gaul lah. Jadi kita mah bingung gitu ya, ada ujung-ujung nama ya wilujeng boboran gitu. Di kita kan kadang bahasanya lebih ini lagi kan. Nah ini makanya banyak gitu kalau kita berbicara tentang contoh ini contoh. Ini perbedaan para ulama. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak bid'ah. Asya'ul walidain mungkin di kita nggak ada. Jadi asya'ul walidain itu adalah bahasa kita gini, ada orang tua meninggal dunia, kemudian kita ngundang tetangga makan-makan. Ya, ini kan namanya asya'ul walidain.
dan diniatkan pahala makanan tersebut untuk orang tua. Kan sedekah berarti kan? Nah, sebagian ulama mengatakan oh ini bid'ah, sebagian lagi mengatakan tidak bid'ah. Berzikir dengan tasbih. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan boleh. Membaca Al-Qur'an, khatmil Qur'an. Di dalam sholat kan juga ada tuh sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di Bandung juga ada beberapa masjid. Maka ini contoh gitu ya. Kemudian contohnya lagi di sini membaca Al-Qur'an untuk membuka acara. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita baca. Ya sih tadi baca apa? Bismillah. Tapi kan juga ada kan? Bahkan itu kan ada korinya khusus, ya. Ada kori negara. Jadi kalau acara di Pemkot, pasti korinya, ya weh gitu ya. Nah, ini kan boleh atau tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh. Sholat di masjid apa? Itu masjid apa? Baitul Azhar ada garisnya nggak? Maksudnya garis sab itu garis sab sholat. Kan suka ada tuh. Kalau sekarang kan pakai ini ya, karena karpetnya ditarik, pakai lakban kan? Nah, itu dalilnya di mana tuh sholat pakai lakban? Ayo. Ya, sebagian ulama mengatakan bid'ah loh itu pakai garis begitu. Oh, sedih. Cabut. Wajib. Oh gitu, cabut. Ini bid'ah, tapi sebagian mengatakan enggak. Termasuk mihrab. Kan di kita ada mihrabnya tuh. Ya. Nah, sebagian mengatakan itu bid'ah, sebagian mengatakan enggak. Artinya ini konteks-konteks bab ini adalah kita harus bertoleransi. Jadi kalau tadi mah ya kalau tadi sudah pasti mah ya udah kita juga tidak toleransi. Nah, tapi kan ternyata ada sisi lain kadang oh hanya salahnya di sisi ini tapi kalau dirubah ke sini kan tidak jadi masalah. Maka ini juga perlu kita membahas tentang bab Allah. Ya. Maka ada yang lain? Dari siapa? Oh enggak. Tapi nggak ke kamar mandi kan? Iya, masalahnya. Kira udah lupa. Nggak jadi nanyanya. Serius. Ini mungkin nanya dari juga sih. Kemarin saya tuh pernah dengar dari Uwan sih bahwa beliau sebelum anaknya lahir itu dia itu kayak apa dipuasai dulu gitu. Nah itu ada dalilnya atau apa? Dipuasai itu pas sebelum lahir. Iya, Yang puasainya siapa? bapaknya. Oh bapaknya. Berapa hari puasa? Kayaknya entah kuatnya sebulan kedua Oh, udah tahu. Saya setengah. Sebelum lahir. Saya malah baru dengar. Enggak. Daerah mana sih? Uas sih Ciamis, Surabaya. Nah, gini kan puasa itu kan ibadah. Namanya ibadah kan ada ketentuannya. Adakah dalil seperti itu? Nggak ada dalilnya. Jadi bagi apa sunnah ketika melahirkan itu adalah sebenarnya kan ketika hamil tidak ada sunnah tertentu, tapi jaga psikologi istri, perbanyak ibadah itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian ketika lahir baru tuh ada ketika lahir kan pertama diadzankan, walaupun ini debatable ya. Kemudian yang kedua adalah ditahnik. Nah ini kita yang jarang. Ditahnik itu kurma dikunyah oleh orang-orang soleh atau orang tuanya atau kakeknya siapa lah boleh. Kemudian nanti kan ada saripatinya tuh menurang sunama di bahum, orang sunama di bawung. Nah setelah di bawung itu kan ada saripatinya dioleskan ke langit-langit bayi tersebut. Itu namanya tahnik. Nah, yang ketiga adalah setelah itu kan ini kan hari pertama itu kan diazankan, kemudian ditahnik. Kemudian nanti hari ketujuh diberi nama, kemudian juga setelah diberi nama dicukur dan diakikahkan. Jadi launching nama itu bukan hari pertama. Ya, walaupun boleh aja. Saya sering lihat teman-teman tuh lahir hari pertama, ya memang sih yakin udah ada namanya. Kalau biasa nama karena ada 1 tahun kan lagi singaran. Tinggalnya beliau belum nikah udah ada rencana nama anak. Ya ini kan, ya boleh aja silakan aja hari pertama. Cuman kalau kita lihat di hari Senin, hari ke-7. Jadi emang hari ke-7 itu adalah
mencukur rambut, kemudian mengakikahkan, kemudian berikutnya adalah memberi nama. Jadi kan, adapun tadi ketika hamil nggak ada, termasuk 7 bulanan. Pas akhirnya mau jadi 4 bulanan, saru lawar 4 bulanan, 7 bulanan enggak. Nah, cuman apakah jadi dilarang karena 7 bulanan, 4 bulanan? Yang mau syukuran mah kapan? Gitu. Nah kan 4 bulanan ya kalau dijadikan satu keharusan, seperti yang biasaan 7 bulanan ya sama aja. Tidak ada syukuran dalam konteks sengaja 4 bulan dan lain sebagainya gitu. Ya kan di kita cuma ada 7 bulanan nggak boleh, 4 bulanan jadi mana ya? Tetap aja nggak boleh. Cuman kan kalau niatnya syukuran ya mangga aja. Nah di 7 bulan nanti si ibu nanti kudu ngagendong nanti boboko ya, terus dagang rujak terus beli nanti pakai kenteng karena mah hese kenteng. Masalah nama itu pakai itu pakai beton ini. Nah, ini kan nggak ada kan termasuk tadi saum gitu ya. Ya kalau bapaknya saum ya mangga we latihan kan kita sebulan kan. Ya. Puasa setelahnya. Aku hari. Puasa malam. Tapi nggak ada ya langsung secara khusus puasa. Kalaupun mau puasa ya puasa aja, puasanya sunnah ya. Kan nggak masalah kalau puasa. Cuman kalau mengkhususkan tadi untuk kelahiran, kan, makanya tadi dilihat itu tadi dicontohkan oleh Nabi nggak? Ada amalan khusus ada. Kayak apa? Ada nggak dalil khusus tentang saum? Nggak ada dalil khusus. Tapi dalil umum kan saum kapanpun. Tapi tadi yang ketiga, apakah itu dijadikan satu ibadah? Nah jika itu dijadikan satu ritual tentang kehamilan, berarti kan jadi tidak dimulai. Nah, gitu. Jadi bisa antum nanti pas punya anak mau saum dulu sebulan gitu ya, ya boleh aja tenang. Latihan. Setelahnya lu Itu juga kayak untuk hajat tertentu juga gitu. Oh saum gitu ya? Ya nggak boleh sih hajat tertentu. Tapi kalau saum aja. Cuman setelah saum kita berdoa nggak apa-apa. Contohnya gini, saya lagi punya keinginan saum gitu ya. Saum ya boleh nggak apa-apa setelah saum ya Allah saya punya keinginan boleh nggak apa-apa. Itu namanya tawasul. Nah kalau sebelumnya namanya tawasul. Kalau setelahnya namanya nazar. Jika saya diberikan anak laki-laki karena kebetulan anaknya perempuan semua gitu ya. Jika saya nanti istri saya hamil kemudian punya anak laki, saya akan saum 3 hari atau saya akan sodakoh, itu kan berarti namanya nazar. Jadi kalau saum, saya saum nih, pengen nikah sama perempuan itu di puasaan, atau mana gitu. Kan di kampung-kampung sudah ada kan puasaan total. Sudah ada kan puasa apa? Contohnya gini, ini si perempuan kok nggak mau terus sama saya. Puasanya kan nggak salah, tapi kan niatnya. Jadi kan tadi syarat diterima ibadah ada 2. Kan niatnya. Saya para pengalaman semua. Tapi kalau tadi nazar puasa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Saya pernah nazar kalau misalnya istri nggak dimutasi ke luar kota puasa gitu. Alhamdulillah nggak dimutasi ya jadi wajib itu hukum wajib. Jadi wajib hukum. Nazar itu hukumnya makruh. Kenapa makruh kata para ulama? Karena ibadah tapi jadi ibadah harus ada balasannya dulu gitu ya. Ya itu kan. Tapi kalau kita sudah bernazar wajib. Selama nazarnya bukan sesuatu hal yang dilarang. Seperti dulu ada nazarnya. Saya bernazar kalau selamat maka saya akan berjemur diri 3 hari. Itu kan nggak boleh. Nah, itu kan tidak boleh. Atau saya bernazar kalau istri nggak jadi mutasi akan jalan ke Arab Saudi. Nah, itu kan nggak boleh kata para. Dan ada kejadian dulu di zaman Rasul pernah ada kata Rasul jangan dilakukan, cukup bayar kafarat saja. Jadi kan berarti kalau ada juga yang nazar aneh-aneh gitu ya. Jadi hukum nazar itu hukumnya makruh, hukum asalnya. Tapi kalau orang sudah bernazar maka harus ditunaikan. Selama nazarnya tidak membahayakan dan itu bagian dari kebaikan.